Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita mulai webinar pada hari ini, itu tentang pariwisata new normal di Kalsel. Mari kita mulai. Masih menunggu. Oke, sudah terhubung. Apabila Mana suaranya ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Masuk. Gimana suaranya jelas? Kok nggak ada suaranya ya? Lah, sini jelas. Loh.
Tes 1 2. Tes tes. Ada suaranya nggak? Halo, tes 1 2 tes. Tes. Udah Ya, jelas. sudah jelas suaranya. Aman ya semuanya suaranya? Oke. Yang ketiga bisa ada di gitu. Oh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sepertinya seluruh narasumber kita sudah hadir pada hari ini. Jadi saya mau menyapa dulu yang terhormat seluruh narasumber. Yang saya hormati manajer pemasaran Radar Banjarmasin dan seluruh audiens pada hari ini. Bisa saya cek dulu nih suaranya. Halo, jelas? Halo, jelas. Ya, jelas. Ya, jelas. Bu Aisyah, mana Ibu Aisyah? Suaranya belum keluar nih, keluar Ibu Aisyah. Masih mute itu, masih di mute. Ya. Halo Pak, jelas. Siap. Ya. Kalau Jimin, Arif tenang. Siap. Sengaja dimute Pak, biar suaranya lebih tajam. Iya. Macam silet. Iya. Ini baru 18 nih pesertanya Pak. Ya, 19. baru 19 yang masuk. 16 baru masuk. Wah. Sepertinya ini banyak mahasiswa ya Pak Arif ya. Ya, Bu. Bagaimana kita memperkenalkan pariwisata dengan mahasiswa kan? Oke. Untuk jangka Nanti- panjang. Siap. Nanti next ke depan itu bergerak. terus bergerak. Suaranya kedengaran mana kan di rumah nih? Bisa nyambung. Tapi kan dulu kan nggak Pak? Nanti yang megang matikan aja semua moodnya. Oh. Wah, Tapi yang wah, gila suaranya. mana nih Heldanya, moderator?
narasumber. Mas, 20 yang masuk. Masuk sih suaranya. Tes kedua, tes. Oke. Halo, tes cek. Ada suaranya sekarang? Ya, masuk. Oke, suaranya aman ya. Kayak tadi gara-gara jaringan saya deh. Mohon maaf sebelumnya. Tes kedua, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aman ya suara saya? Oke, Putus-putus sih masih. mulai. Masih agak putus. Bertemu. Masih putus-putus, Ibu Dokter. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Ibu Dokter. Alhamdulillah, amin. Tapi bisa di apa ya? Setelah saya. Halo, gimana suaranya? Langsung saya ini sebelumnya yang saya hormati seluruh narasumber yang dari tadi masuk dan menunggu, dan yang saya hormati Masin. Izin ulun hendak memperkenalkan diri. Suaranya karena namanya ada Aida. Nah, pada hari ini ulun selaku moderator dalam acara Butuh Kampus dengan tema pariwisata new normal di Kalimantan Selatan yang diadakan oleh Kadar Banjarmasin. Ini adalah seri keempat, jadi sudah ada 3 seri sebelumnya yang diadakan. Hari ini kita akan mendapatkan informasi baru mengenai pariwisata new normal tentunya di Kalimantan Selatan. Dibahas oleh para narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini saya Lurun kenalan dulu. Yang pertama, Lurun biasanya mengiau beliau ini Abang. Nah, nama beliau adalah Muhammad Saripudin SE. Bang Din, mana nih Bang Din? Suaranya Bang Din. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Din ini siapa yang ada kenal nih? Kalau Bang Din ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Izin Bang. Ya, Lanjut.
Selanjutnya nih narasumber kita ada Pak Arif Rahman Hakim SOS MIP. Nah, yang dari tadi nih selaku yang maulah menjum kita hari ini. Izin Pak, Ya, siang. Mana suaranya Pak? Mukanya coba Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kenal nih sebagai pengamat pariwisata khususnya juga di Kalimantan. Selanjutnya nih ada lagi Nas Ganteng, ada Kak Jimmy. Ini adalah wakil ketua DPRD provinsi. Ada Pak Arif Rahman Hakim SOS MIP. Ini suaranya kenapa ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi Nas Ganteng, ada Pak Jimmy. Mana Pak Jimmy? Selamat siang Kak. Ada nggak Pak Jimmy? Mari. Halo, selamat siang Helda. Dan juga panelis yang lain ada Pak Wakil Kepala Wakil Ketua Dewan DPRD Kalsel, Pak M. Syarifudin, juga Ibu Aisyah, dan Pak Arif. Ini partisipannya ada di sini, mana suara? Oke. Selanjutnya yang paling cantik hari ini narasumbernya ada pokoknya ada Ibu. Putus ya suaranya. Ada Siti Aisyah. Ibu Hajah Siti Aisyah. Halo Ibu Hajah dulu. Halo, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Salam hormat kepada Bapak Wakil DPR Terima kasih, Bu. Pak Arif Budi, Pak Arif, kemudian teman Ya. kita juga sejawat Pak Jimmy, selaku insan pariwisata. Salam kenal semuanya, Helda. Terima kasih. Ya, salam kenal Bu. Sepertinya nih moderatornya suaranya ini apa ya, putus-putus. Helda di dalam ruangan ya? Ada di mana? Helda. Halo. Suara Heldanya yang hilang. Harus dikirim jaringan nih pada Helda nih. Iya, kayaknya gelap nih Pak Jimmy. Halo, ya Bu. Helda. Hilang. Iya. Harus outdoor ya.
Bisa Mas. Kali ini bisa Pak, dengar pas. Jelas. Siap. Ya, jelas Pak Tatas. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin sambil menunggu, kami dari Raden Banjarmasin mengucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber, Bang Din, Ibu Aisyah, Pak Jimmy, sama Bung Arif. Temanya sesuai yang sudah ada di pamflet sebelumnya tentang new normal. Jadi ini memang kegiatan kita, rencana tahun ini ada 11 kali kita kegiatan dari Kalsel. Ini yang keempat. Mudah-mudahan nanti yang kelima kita bisa bertatap muka ya Bang Din ya, karena udah bisa tatap muka nih kayaknya dari Pak Kapolri udah mengizinkan. Kegiatan ini awalnya bisa tatap muka di yang pertama, itu mungkin belum ada 3 kali kegiatan kita udah bisa tatap muka. Ya, mungkin berbeda ya sensasinya antara ketemu pakai Zoom gitu. Meskipun ketika pakai Zoom kita lebih fleksibel, kita bisa di mana aja. Mungkin gimana nih Bung Arif, kita lanjut atau nunggu Helda nih? Lanjut aja ya. Lanjut aja kayaknya, soalnya waktu ya. Ya, baik. Tanpa mengurangi saya kepada moderator, mungkin saya coba memandu jalannya diskusi hari ini sesuai dengan tema membahas, ingin melihat berbagai perspektif tentang bagaimana pariwisata new normal yang ada di daerah kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana kita ketahui saat ini, kalau melihat angka, Kalsel masih tinggi ya kan, terutama di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin kalau melihat data itu separuh dari kasus di Kalsel itu ada di Banjarmasin. Di sisi lain Banjarmasin menjadi satu utama ketika orang berlibur ke dengan dari para narasumber mengenai hal ini. Jadi pariwisata ini bisa kembali jalan, kembali hidupnya dan kesehatan. Yang kesempatan pertama nih mungkin dari Pak Jimmy dulu ya, sebagai insan pariwisata pelaku, mungkin seperti apa pandangan Pak Jimmy ini mengenai hal ini? Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Iya. Halo. Ya masuk Pak. Ya Pak, suaranya masuk Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tatas, juga semua narasumber di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sesi hari ini ya, pariwisata new normal di Kalsel. Baik, untuk tadi dari Pak Tatas mengenai kami selaku praktisi pariwisata ya Pak ya di Kalimantan Selatan khususnya menyikapi situasi sekarang ini, memang yang bisa kami sampaikan adalah objek wisata itu sendiri sebenarnya sudah siap untuk bisa dibuka kembali atau menerima wisatawan, khususnya lokal dulu Pak ya, karena kita masih dalam kondisi masa pandemi ini, wilayah kita masih di zona merah. Tetapi yang sebagian objek wisata memang bisa dibuka dan bahkan sudah ada yang beroperasi Pak. Ya, seperti pasar terapung di Blok Baintan. Ya, itu memang dia
dia fungsinya memang sebagai perdagangan Pak ya, memang utamanya itu ya untuk distribusi barang dan jasa, terutama komoditas hasil pertanian di sekitar dari Lok Baintan. Namun pada perkembangannya justru menjadi objek wisata utama, khususnya di wilayah Banjarmasin. Nah, terkait di situasi sekarang itu di satu pihak belum bisa dipromosikan secara umum, tetapi di satu sisi karena ini merupakan kegiatan sehari-hari, sehingga baik kedatangan wisatawan ke sana itu sekarang ini justru diminati atau ya oleh wisatawan lokal. Ini kita berbicara satu objek Pak ya, Ibu juga audiens, bahwa untuk pasar terapung memang kondisinya agak beda dengan objek wisata yang lain karena dia fungsi utama bukan sebagai daerah destinasi wisata sebenarnya, karena memang kebutuhan daripada perdagangan di sekitar Lok Baintan kemudian menjadi suatu potensi wisata ketika booming di media sosial dan kemudian masuklah sebagai objek wisata. Nah, kira-kira dipersempit dulu untuk kita berbicara di new normal sekarang ini, khususnya objek wisata yang bisa kami sampaikan Pak mengenai itu. Kalau secara umum objek wisata alam yang masih yang bisa untuk dibuka secara umum dengan ketentuan standar protokol kesehatan yang sudah disampaikan, gitu Pak. Demikian Pak Tatas. Ya, mungkin karena Helda udah masuk lagi, silakan Helda dipimpin lagi. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Kalau sudah membantu saya. Ya. Saya ini tertarik banget setelah penjelasan dari Pak Jimmy tadi. Jadi memang kita ketahui pasar terapung ini salah satu destinasi wisata favorit di Kalimantan Selatan, baik bagi kita wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara bahkan. Nah, Pak Jimmy boleh nggak nih kasih tahu sama audiens dan kita semua di mana aja sih destinasi wisata favorit selama ini yang paling banyak menurut Bapak, menurut pengamatan Bapak yang paling banyak dikunjungi? Ya, baik. Terlebih dahulu, terima kasih atas pertanyaannya ya Helda, ya, aku moderator. Informasi bahwa objek wisata di Kalimantan Selatan itu ada sekitar 220 objek wisata. Itu yang rekapnya di data gitu ya. Kemudian itu dibagi lagi untuk alam ada 30, kemudian religi, wisata religi ada 170 objek, dan wisata kurang 19. Nah, ini yang merupakan potensi wisata yang dimiliki di Kalimantan Selatan. Dari ketiga jenis objek wisata tadi, nampaknya religi yang menjadi banyak situsnya maupun peminat wisatawan, khususnya terlebih khusus saat ini di masa sekarang ini kan untuk wisatawan domestik maupun luar negeri masih dibatasi, sehingga objek wisata yang paling diminati saat ini justru yang religi. Religi ini, kalau contoh yang paling dekat itu makam Sultan Suriansah dan Masjid Sultan Suriansah. Nah itu merupakan destinasi favorit ya, khususnya wisatawan lokal. Itu saya kira. Yang saat ini dan itu terus terjadi atau menjadi kunjungan wisatawan ya. Sepintas memang kita melihat sebagai satu kegiatan biasa gitu, karena sudah bagi kita orang Banjar itu merupakan kegiatan
biasa mengunjungi situs makam gitu. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kegiatan pariwisata di mana masyarakat mengunjungi objek wisata khususnya religi makam Pangeran Sultan Suryansa. Kemudian yang kedua juga cukup banyak itu pasar terapung yang di Lok Baintan itu, dan yang kedua di Siring Taman, walaupun sekarang Siring pasar terapung itu belum dibuka ya, yang tetap beroperasi itu pasar terapung Lok Baintan. Demikian Galuh Helda ya, pernyataan dari kami. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak pertanyaan lagi Pak. Kan kita ini dalam masa pandemi COVID-19 ini Pak. Apakah menurut Bapak sendiri ini, apakah ada perubahan Pak dari segi destinasi yang paling banyak dikunjungi tadi? Apakah ada perubahan Pak yang mengunjungi? Apakah ada larangan-larangan tertentu dalam mengunjungi tempat wisata itu? Perubahannya sendiri tidak signifikan terlihat, artinya untuk keinginan atau animo masyarakat mengunjungi objek wisata khususnya religi itu tetap ada. Yang namun kalau melihat daripada aktivitasnya sekarang itu masyarakat memang sudah mulai memahami tentang pentingnya protokol kesehatan. Jadi sudah terlihat di sana khususnya para penjaga makam ya sudah melengkapi diri mereka dengan standar protokol pencegahan COVID-19 ini. Sudah ada yang pakai masker, kemudian ada juga disediakan semacam untuk cuci tangan, dan untuk pemangku lokasi situs sendiri sudah terlihat perbedaannya. Mereka sudah menggunakan alat pelindung diri standar khususnya masker. Namun yang masih belum ada banyak pemahaman masyarakat itu tentang pentingnya justru di pengunjungnya. Masih ada beberapa yang kami lihat tidak menggunakan APD khususnya masker. Itu perubahannya sekarang ya yang paling signifikan. Oh ya, baik Pak. Jadi masih banyak wisatawan yang sepertinya belum sadar ya Pak pentingnya menggunakan APD seperti masker untuk menjaga diri mereka dan orang lain juga. Oke, sangat menarik Pak pembahasannya. Tapi kalau nanti kita terus belum ada kesempatan untuk narasumber lain Pak. Saya lanjutkan ya Pak. Nanti kita akan tanya jawab lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih Helda. Oke. Helda. Lanjut. Sama-sama. Ini selanjutnya nih, Ulun hendak bertanya nih kepada Pak Arif. Ada Pak Arif? Pak Arif? Oke, ya Helda. Iya Pak, jadi sebagai pengamat pariwisata Pak, saya bertanya Pak. Kan tadi juga ada perbedaan dan perubahan nih Pak soal pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Nah kalau menurut Bapak sendiri, pengamatan Bapak, apa sih Pak perbedaan sebelum ini di saat nanti ketika kita menghadapi era normal nanti itu? Oke, apakah perbedaan ya? Perbedaan antara pariwisata di Kalsel sebelum virus corona dan nanti kita era normal. Oke, sebenarnya pariwisata di Kalsel kan tidak terlalu banyak terpengaruh dengan kondisi ini semestinya. Kenapa? Karena tipikal orang Banjar ini ketujuh bejalanan, ketujuh ujuk-ujuk. Walaupun ujuk-ujuknya asal kamu bayar parkir aja, misalkan mana ke pantai, ke usah nang bermainan macam-macam. Pokoknya ketujuh perjalanan lah, kada betah di rumah kan. Nah yang paling dominan tuh wisata kuliner kan. Orang Banjar ini ketujuh makan di luar, koler bermasak di rumah. Kira-kira Helda koler juga masak nih? Ya Helda.
masak di rumah, bisa rajin di rumah, Bang. Oke, nah, jadi idealnya memang pariwisata di Kalsel itu tidak terlalu terpengaruh terhadap kondisi ini. Karena apa? Karena kita bisa maksimalkan wisatawan domestik yang asli orang-orang Banjar atau domisilinya ada di Banjarmasin. Nah, tinggal bagaimana kelemahan kita ini kan masalah kebersihan, masalah kesehatan, bagaimana suatu objek wisata itu terlihat bersih, terlihat sehat, sehingga ketika orang pengen datang ke sana, orang merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi, tanpa harus membayangi pikiran mereka. Karena kan orang berwisata itu ingin refreshing, ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, tapi ketika tempat atau objek wisata itu tidak memberikan mereka rasa kenyamanan dan lain-lain itu, maka rasa senang, rasa bahagia itu akan tidak mereka dapatkan. Nah, beberapa kali kan para wisatawan asing, kemudian pakar-pakar pariwisata yang berada dari Jakarta dan sebagainya, ketika datang ke Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, yang paling disoroti mereka adalah masalah kebersihan. Apalagi misalkan ciri khas wisata misalkan di Banjarmasin kan sungai. Jika mereka pengen naik sungai, naik klotok, mereka melihat sampah di sisi-sisi sungai dan bahkan melintas di klotok yang mereka tumpangi, maka itu meninggalkan kesan yang kurang manis. Bukan hanya orang luar loh, tapi orang Banjar aja ketika melihat itu kotor dan sebagainya akan merasa jijik. Mau wisata kuliner, ternyata tempat kulinernya tidak bersih, tidak memberikan mereka rasa aman terhadap jaminan kesehatan ketika mereka datang atau makan di tempat itu. Nah, memang perlu gerakan kita bersama menyadarkan masyarakat, menyadarkan semua kalangan bahwa hampir semua tempat yang ada di Kalimantan Selatan ataupun Banjarmasin itu memiliki potensi wisata. Nah, dan orang Banjar itu memiliki daya atau keinginan untuk berwisata itu sangat besar. Memang macam-macam kan, ada wisata kuliner, ada wisata religi, ada wisata alam, wisata yang lain-lainnya. Jadi perlu kesadaran kita bersama. Agar apa? Agar wisata-wisata itu tidak hanya dikenal dan tidak hanya dikunjungi, namun juga dikenal dan direkomendasikan kepada orang banyak. Nah, jangan sampai ketika orang datang, orang malah merekomendasikan jangan datang ke tempat itu, tapi semestinya orang itu yang pernah datang merekomendasikan untuk orang lain datang ke tempat. Nah, mungkin itu. Jadi sebenarnya kita punya potensi yang besar terhadap pariwisata, namun perlu kesadaran yang besar juga dari semua pihak untuk sama-sama menjaga dan menjamin bahwa orang yang berwisata itu terhindar dari hal-hal negatif. Mungkin itu dulu, Helda. Harus setuju bahwa sebenarnya Kalimantan Selatan itu, jadi kelas Banjarmasin itu potensi pariwisatanya banyak, destinasi wisata yang bisa kita unggulkan itu banyak. Nah, tapi salah satunya juga kekurangannya adalah tanpa kita pungkiri pengelolaan sampahnya, keamanannya itu juga belum tercukupi. Bahkan pesonanya sendiri, 7 pesona yang harus dipunyai itu belum terpenuhi sepenuhnya. Yang saya tanyakan, kita pasti nanti di daerahnya benar-benar nanti apabila diperbolehkan kita berwisata, saya ingin solusi untuk gimana sih caranya kita itu bisa mengingatkan bahwa kebersihan itu penting, terutama di tempat wisata. Hal kecilnya mungkin yang bisa kita lakukan. Baik. Yang paling penting kan ketika kita ingin menyadarkan masyarakat ataupun pengelola
objek wisata ataupun semua pihak adalah ketika tempat wisata itu bersih, maka dia memberikan energi yang positif terhadap terhadap pengelolanya, terhadap orang yang berwisatanya. Tadi kembali, kenapa jadi orang berwisata itu kan ingin mendapatkan sebuah energi positif. Apakah itu merefresh pikiran mereka ataupun mendapatkan motivasi dan sebagainya. Orang berwisata kan itu tujuannya agar dia setelah pulang berwisata itu mendapatkan energi positif. Bukan malah ketika dia datang ke tempat wisata yang tempat wisatanya kotor, tempat wisatanya kumuh dan sebagainya. Lalu energi apa yang mereka bawa pulang? Otomatis kan energi negatif. Nah kemudian bagi pihak pengelola dan pihak lainnya, ketika objek wisata itu bersih, maka objek wisata itu akan terus didatangin orang. Ketika orang datang bertambah, maka potensi untuk mendapatkan penghasilan juga akan bertambah. Karena apa? Barang-barang yang dijual akan laku. Kemudian, karena ketika orang berwisata, itu hampir semua orang berwisata itu akan menghabiskan uang. Kenapa? Karena ketika orang berwisata itu orang sudah menyiapkan uangnya berapa, mau belanja apa, mau makan apa dan sebagainya. Karena mereka ingin mendapatkan energi positif tadi. Nah, tinggal bagaimana kita memfasilitasi agar uang yang mereka bawa itu habis semuanya. Kalau bisa kan, tapi uang yang mereka habiskan itu memberikan kenangan, memberikan energi positif kepada wisatawannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang penting disadarkan adalah ketika bersih, maka profit itu akan bertambah. Bukan hanya profit secara materi, bukan hanya profit secara materi, tapi juga profit secara kesehatan fisik. Investasi kesehatan itu kan lebih mahal ketimbang investasi materi. Jadi seperti itu, Helda. Jadi penting kita kalau ingin berwisata itu bukan hanya berwisata tapi juga terhadap wisatanya. Jadi wajib bagi kita untuk berwisata sama jaga kebersihannya, sama jaga keindahannya. Dia orang itu berdatang ke situ bukan cuma tapi mau berkali-kali datang dan mengajak orang lain. Jadi sampai maupun yang positif ketika wisata ini di dalam pandemi ini dan nantinya juga di era normal ketika dibuka lagi akan ada dampak positif dan negatifnya, Kak. Gimana, Helda? Jadi Pak, menurut Bapak nih ada dampak positif maupun dampak negatif nggak kalau nanti di era normal itu wisata itu dibuka kembali? Oh, ada dampak negatif atau dampak positif ketika pariwisata buka kembali ya? Oke. Itu pasti ada resiko yang didapat secara negatif ataupun keuntungan secara positif. Negatifnya adalah itu bukan hanya pariwisata, ketika tempat-tempat lain itu juga buka seperti karaoke dan sebagainya itu buka tanpa memperhatikan protokol kesehatan, maka itu akan negatif. Tapi ketika semuanya memperhatikan protokol kesehatan, semuanya saling peduli antar orang lain, maka dampak positifnya akan didapat. Ketika pariwisata ini dibuka kan dampak positifnya adalah masyarakat yang selama ini jenuh di rumah, selama ini jenuh tidak bisa bersentuhan atau berkomunikasi dengan alam dan dengan segalanya, maka dia akan lebih pemikirannya akan lebih cair, lebih segar, dan energi positif juga akan didapat masyarakat. Nah, bahayanya yang patut diwaspadai adalah masyarakat yang berwisata tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
Nah, itu yang bahayanya. Misalkan mereka datang ke pantai ataupun datang ke keliling klotok tanpa memperhatikan itu, maka itu akan memberikan dampak negatif. Jadi perlu kita sadarkan, perlu kita bangun sebuah gerakan, artinya menjadi wisatawan yang cerdas. Wisatawan yang cerdas itu dia mendapatkan energi positif, orang lain juga mendapatkan energi positif. Jadi penting nih kalau mau teman-teman audiens mau berwisata, jadilah wisatawan yang cerdas ya. Oke, baik Pak, luar biasa sekali nih tadi saya jawabnya. Apa nih kalau saya teruskan nanti ini udah nggak kebagian, jadi saya mau lanjutkan narasumber kita selanjutnya. Ini ibu cantik nih, yang paling cantik yang menemani saya pada tadi, Ibu Haja Siti. Jelas Ibu suaranya? Ya ada suaranya putus-putus. Oh, lagi. Ya, tapi suara ibu dengar ya? Jangan Ibu lagi ya pulau. Ya pulau. Suara Ibu jelas. Oke. Baik. Ibu nih sebagai sekretaris dari organisasi Asita. Nih kalau yang mau tahu Asita itu kalau tidak salah Ibu, Association of the Indonesian Tours and Travel Organization. Itu Asita. Baik. Asosiasi untuk pengusaha tour dan travel. Ini Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang narasumber Pak Syarifudin selaku wakil ketua DPRD, kemudian Arif selaku pengamat pariwisata, kemudian Pak Jimmy sebagai praktisi pariwisata Kalimantan Selatan. Tentunya yang saya terima kasih juga kepada Radar yang telah memfasilitasi acara kita ini. Kemudian Heda, salam kenal juga, cantik sekali. Galuh Banjar kita ini. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Jadi walaupun situasi kondisi pandemik COVID-19 yang kita rasakan, di mana perkenalkan dulu ya, kita asosiasi Asita ya, organisasi seluruh travel agent yang berbadan hukum, di mana kami bergabung di situ. Di sana terdiri dari kami anggota di Kalimantan Selatan itu ada 265 anggota yang terdiri dari bidang-bidang usaha baik biro perjalanan umrah dan haji, kemudian penjualan tiket, kemudian inbound juga. Inbound itu ada dua ya, inbound Kalimantan Selatan sendiri dan juga untuk seluruh Indonesia. Kemudian juga outbound, artinya palu gada, apa lu mau kita ada ya. Nah, tetapi dalam kondisi bukan surat ya, tapi pada kenyataannya kami selaku pariwisata sangat terpukul karena lockdown yang selama 3 bulan ini, sama sekali kami tidak bisa bergerak, berjual dan sebagainya. Jadi masing-masing sekarang banting setir ya. Artinya banting setir yang mana yang bisa kami lakukan untuk menghidupin dan untuk memperpanjang karyawan kami juga. Jadi apapun yang kita lakukan yang penting kita mendapat income. Alhamdulillah itu mereka yang kuat dan tetap semangat pasti ada rezeki Allah kasihkan ya. Tetapi dalam hal ini juga menghadapi
new normal, artinya menghadapi new normal ini adalah belum bebas dari COVID. Ini Bapak Presiden kita duduk hidup dan berdampingan dengan COVID Corona ya. Nah, tentunya keterkaitan dari pemerintah terkait, khususnya Dinas Kesehatan, dalam hal ini di pusat Kemenpar dan Kemenkes dan juga Keperhubungan juga saling bersinergi bagaimana usaha kita ini bisa jalan, karena kalau menunggu kapan itu berakhir sementara meningkat, jadi apa yang kita lakukan? Nah, makanya terbitlah protokol kesehatan itu sendiri. Nah, kami dari Asita ini adalah rangkuman dari merangkum dari transportasi, kemudian rumah makan, kemudian objek wisata itu sendiri, dan perhotelan. Artinya, sebuah itinerary perjalanan itu kamilah yang memasak, kamilah yang menjual. Nah, baru kita mencari tempat mana yang standar kesehatan yang sesuai anjuran dari pemerintah itu tadi. Maka kami bersama-sama stakeholder yang ada, baik itu dari PHRI, kemudian dari HPI itu sendiri, dari Resto, membuat suatu SOP, protokol kesehatan, di mana kita tetap bisa bergerak minimal apa yang dibilangkan Pak Jimmy tadi, minimal kita masyarakat dulu ya. Jadi tetap mengacu kepada protokol kesehatan, masker itu jangan dilepas, kemudian cuci tangan jangan lupa, sanitizer tetap dibawa, jaga jarak. Kuncinya itu saja. Tetapi yang namanya kami ya sebagai insan pariwisata yang menjual, walaupun semboyan kita di rumah saja, tapi kami ada pasti kan kami keluar ya. Kami tetap ada keluar, tapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan itu tadi. Nah, dengan catatan sampai di rumah kita harus mandi dan sebagainya. Jadi kalau terdampak sekali adalah kami dari Biro Perjalanan dan Pelaku Pariwisata. Makanya dengan adanya pertemuan-pertemuan ini, kami juga menyambut baik ide dari teman-teman. Mungkin next ke depan kita lebih memfokuskan ke pariwisata yang terkait. Nah, sangat disayangkan ini dari Dinas Pariwisata tidak dilibatkan ya. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan. Jadi semua kita bisa berbicara bagaimana kita mensiasati untuk bisa hidup kembali di dalam pandemik ini. Tentunya itu tadi dengan protokol kesehatan yang kita lakukan. Bercerita sedikit ya, untuk materi saya nanti silakan aja di share. Itu adalah sudah standarisasi kami ya, untuk seperti masker, cuci tangan. Jadi itu tidak perlu lagi, silakan di share aja, nanti kita tinggal tanya jawab. Kita banyak diskusi aja, karena banyak sebenarnya untuk memajukan pariwisata Kalimantan Selatan ini. Nah, cuman memfasilitasi wadah untuk, nah kebetulan ini ada Pak Dewan, Pak DPR juga bisa mendengar. Alangkah nanti Bapak bisa tahu kondisi Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pak, jauh ketinggalan dari provinsi lain. Saya sebenarnya iri dengan provinsi lain, Pak. Jadi mereka dibiayai, dipromosikanlah pariwisata kita ini. Tapi untuk saat ini, sebagai saya informasikan ya, kalau kita menunggu bebas dari corona itu, perkiraan informasi dari Ibu Dirut Rumah Sakit Ulin itu Oktober puncaknya. Lalu kapan berakhirnya? Berarti kan walau kapan. Nah, kita berharap dalam keadaan begini kita masih bisa hidup. Nah, mungkin juga 2021 ya. Jadi dalam pergerakan bulan yang kita berjalan ini, kami dari Asita khususnya mengadakan survei. Insya Allah besok, karena satu-satunya kabupaten yang ada izin untuk operasional destinasi objek wisata. Jadi Dinas Pariwisata Tanah Laut. Jadi objek wisata mereka sudah berstandar protokol
protokol kesehatan. Nah, insya Allah besok kami berangkat bersama sinergi yang terkait. Kami dari maskapai juga kami libatkan, kemudian dari HPI sendiri, karena HPI itu adalah guide, perkumpulan guide di mana dia memperkenalkan sejarah atau tempat wisata, objek wisata ataupun tempat religi atau apa saja yang ada di sebuah tempat wisata atau yang kita kunjungi. Nah, sekarang kita menyangkutnya lebih luas karena kita luas ya, untuk mendatangkan wisatawan itu sementara mungkin tidak mungkin ya, karena juga penerbangan juga, karena kita mencakup semuanya nih. Penerbangan juga sangat sulit dengan adanya rapid test yang bermacam-macam, seakan rapid test ini menjadikan bisnis tersendiri. Nah, sekarang baru timbul lagi rapid testnya sudah all in dengan pesawatnya hanya 95.000. Banjarmasin paling mahal 450 berkisar gitu. Nah, ini sebagai gambaran ya kapan kita menghidupkan pariwisata kita ini maju gitu. Jadi minimal objek wisata dibuka, tentunya menengah ke bawah, khususnya masyarakat yang di sekitar objek wisata itu minimal dia bisa jualan lah. Ekonomi kreatif namanya. Jadi untuk dinas kesehatan, dinas pariwisata yang di Plehari, dia udah buka. Nanti memang ada surat edarannya sudah dibuka. Nanti kita besok akan mengunjungi ke sana bagaimana status standar protokol kesehatannya. Dan kami juga melaksanakan baik transportasi yang biasanya diisi 30, kami isi dengan 15 karena jaga jarak ya. Kemudian masker tetap pasti itu dipakai, sanitizer juga. Nah, sosial jaraknya juga di demikian rupa, dan besok itu akan kita list ke depan mudah-mudahan ya kota-kota lain atau kabupaten yang lain bisa membuka, minimal Banjarmasin ataupun Banjarbaru ataupun Martapura. Karena apa? Sebenarnya Siring itu bisa dibuka, tetapi tetap ada protokol kesehatannya. Nah, di sini yang saya amati adalah tidak ada kerjasamaan antara instansi terkait, jadi saling jalan masing-masing. Jadi dinas pariwisata jalan, kemudian dinas kesehatan jalan. Mestinya kan minimal ada himbauan lah di tempat sana untuk memakai masker atau bagaimana. Minimal itu tadi kata Pak Arif, suka jalan-jalan itu tadi. Nah, restoran juga. Restoran coba yang sudah kami kunjungi adalah restoran Bahari yang di Siring. Itu udah standar protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kalau wisatawan datang kita masih bisa menerima, cuman untuk objek wisata yang tidak bisa. Nah, jadi kita sebenarnya banyak kendala. Nah, kebetulan didengar oleh Pak Dewan bagaimana memberikan desakan kepada pemerintah yang terkait untuk segera kita buka supaya khususnya kami pelaku pariwisata itu bisa bergerak, kemudian juga bisa mendapatkan uang juga. Nah, dan penerbangan khususnya Banjarmasin justru kesulitan untuk mendapatkan rapid test secepatnya dengan harga yang cukup mahal. Padahal di luar sana itu 225. Nah, tetapi sekarang kita juga bingung. Kenapa dengan nilai rapid test yang mahal, periksa, sekarang Lion bisa 95.000. Sudah, tapi belum dilaksanakan di daerah kita. Hanya di Jakarta. Mudah-mudahan dengan keterkaitan ini juga mendesak pemerintah juga untuk bisa membantu, minimal itu kalau bisa gratis. Jadi untuk berharap wisatawan seperti Pak Jimmy kita tidak mungkin dulu. Jadi kita mengharap wisatawan lokal lah, masyarakat yang ada di benua kita ini. Sepertinya itu dulu ya, tambahan nanti bisa kita tambahkan lagi ya, ya. Mungkin sekian, nanti kita sambung lagi, mungkin ada pertanyaan atau untuk mengembangkan ini, menarik sekali, nanti kita bicarakan lagi yang fokus untuk pelaku pariwisata. Dan tentunya mungkin dilibatkan gubernur ataupun kepala dinas sendiri dan Pak Dewan menghadiri menyaksikan.
Jadi dan juga anggaran untuk promosi kita tahun depan kita harus segera mempromosikan. Itu saja mungkin sementara ya, moderator. Terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Bu pembahasannya, bahwa memang belum salah satu yang tahu sedikit banyak tentang kamu wisata. Bu dulu pernah pengen daftar, cuman karena bermasalah dengan kuliah terlalu banyak, jadi pramu wisata. Nah, jadi lu setuju sebenarnya itu kita itu andaikan semua sektornya itu bersinergis untuk membangun potensi pariwisata itu, Kalimantan ini banyak banget. Iya, di pariwisata. Bisa nanti kalau mau berdiskusi juga sama Pak Arif waktu Pak masih jadi menteri dan kemarin datang ke Kalimantan Selatan, beliau bilang caranya Bu, saat itu untuk menjadi 10 Bali baru, 10 Bali baru itu Pak, soalnya saya ingin Pak Kalimantan Selatan itu jadi 11 Bali baru Indonesia. Di mana kata beliau? Saya sih kemarin menyarankannya Losado Bu. Oh ya. Di dalam pariwisata itu kamu harus punya 3 hal yang paling penting kata beliau: produk, pelayanan, dan harga. Saya lihat kalau produk dan harga kalian itu lumayan apa dulu, tapi saya itu yang pelayanannya itu tidak sinergis kata beliau. Perjalanan masing-masing dari usaha industri pariwisata yang berjalan masing-masing, dinas yang berjalan masing-masing, dan juga tempat wisata itu berjalan masing-masing juga. Kalau mereka tidak tahu kalau ya, ternyata ada turun ya, kan tidak tahu karena juga jalan juga lapangan dan hal tersebut. Nah, kalau menurut Ibu sendiri apa sih Bu dampak yang paling terasa, dampak yang paling terasa apalagi setelah Ibu ini usaha industri pariwisata nih dalam bidang travel dan tour ini Bu, yang paling terasa perubahannya sebelum kita pandemi COVID-19 ini dan pas sekarang ini Bu, ada perubahan yang signifikan nggak Bu? Maksudnya dampak dari COVID ini ya? Halo, udah. Iya betul. Jadi gini, jadi gini, yang telah saya sampaikan tadi, saya udah bilang tadi kan 3 bulan kami lockdown, artinya dampak itu terasa sama sekali dengan kami biasanya jual tiket tidak jual tiket, kami biasanya nerima tamu batal. Saya ada tamu nanti mudah-mudahan September ini ya bebas ya. Saya ada tamu dari Brunei. Wow. Keliling Kalimantan 100 packs sudah deal, tapi saya khawatir nih rasanya, tapi optimis sih ada, cuman kebayang Oktober kata Ibu Direktur Rumah Sakit Ulin baru bebas, jadi orang pun takut ke kita gitu. Nah, jadi kalau dampak memang terasa sama sekali kalau kami travel. Kenapa? Karena kami travel ini adalah kami yang menjual beberapa komponen, kami gabung jadi satu menjadi sebuah paket itinerary perjalanan. Jadi misal ada kunjungan, kemudian kami susun dengan perjalanan bisnya, dengan hotelnya, dengan tempat objek wisatanya, kemudian mereka juga bisa kunjungan. Nah, itu yang sekarang itu tidak ada. Tanya Pak Jimmy, dia sebagai juga guide Pak Jimmy, tidak dapat tamu kami semua. Jadi paling kasihan lagi adalah HPI, yaitu Persatuan Guide yang terdaftar di organisasi, tidak ada kerja sama sekali, tidak ada dapat income. Tapi kalau kami kan berbadan hukum ya, PT ya. Kalau omset ya wassalam, sudah wassalam, tidak ada. Tetapi karena kami masih punya istilahnya tabungan lah yang dipakai untuk menghidupin beberapa bulan ke depan. Itu yang kami pakai rata-rata ya. Kemudian mensiasatinya adalah kembali yang saya bilang tadi,
banting setir tadi dah, banting setir. Jadi ada yang jual kurma, saya juga jual kurma. Di mana kurma itu didapat? Dari teman-teman biro perjalanan. Jadi kami saling support. Teman-teman yang bisa masak, teman-teman jual vitamin, jual masker, dan saya pun jual gula dalam bulan puasa. Alhamdulillah kalau kita giat ada, mungkin ada seterusnya lah, walaupun ya minimal untuk makan lah istilahnya, walaupun tetap untuk gaji mereka ya kita pakailah tabungan kita lah. Artinya kami kebetulan Asita tidak meminta dana bantuan dari yang disediakan dari Kemenpar. Kami lebih menyerahkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah jadi ada, cuma tinggal kita sebenarnya yang bisa mensiasati kan ya. Kalau pegawai negeri kan aman, tiap bulan terima gaji, ya kan. Kalau kerja di radar 5 bulan dapat gaji, ya. Jadi sebenarnya yang berdampak adalah kami sebagai pelaku pariwisata. Tapi kita harus membaca apa solusi yang bisa kita cari. Nah, kayak ekspedisi tetap jalan. Jadi tambal sulam lah yang kita lakukan itu. Jadi tetap semangat, tetap bersolusi. Jadi tapi tidak bisa juga bertahan lama nih. Kalau sampai Desember kita juga kata orang Banjar mati suri lah sudah pariwisata kita. Gitu dah. Mati suri ya Bu. Lagi Bu insya Allah. Mati suri ya. Mati suri. Pak Arif ketawa. Ibu. Arif suri Pak. Gitu dah. Nah, satu lagi Bu, harap aku nih. Mungkin masih banyak tuh teman-teman ulun juga yang belum tahu bahwa ternyata ada asosiasinya Bu untuk tour and travel ini. Nah, kalau mau mengetahui di mana cari hiburan impian tuh kayak Bu. Maksudnya aku bikin Jadi kebetulan Ibu menjabat sekretaris. Jadi begini, Asita ini saya menjabat sekretaris, tetapi sebenarnya kita akan musda. Tetapi dengan tibanya corona ini maka musda kami tunggu sebentar, tunggu sampai hilang. Sementara ketuanya PLT. Jadi sementara ya sekretariat ke saya. Jadi semua kalau ada undang dan sebagainya kita tetap. Tadi teman-teman kami sudah mendukung. Jadi terbukti ya kerja sama kami besok kami tetap eksis ya. Dan juga saya ada mengasih sedikit video ya sama panitia. Di situ ada pengembangan kampung Biuku ya. Nah kemarin itu bagus itu artinya Kota Banjarmasin membuka objek wisata, menambah objek wisata. Tetapi perlu diingat, sebelum membuka itu harus bersinergi. Artinya apa? Contoh, coba siapa yang pernah ke Sungai Biuku, sebelum masuk kampung Sungai Biuku, itu sudah ditunggu oleh sampah. Apa yang dibilangin Pak Arif tadi, sampah sudah menanti di depan. Nah, jadi itu disediakan dari Dinas Kebersihan. Nah, jadi itu artinya apa ya? Sebenarnya kalau instruksi dari atas, apapun itu, beres semuanya. Ya kan kita lihat dari Wali Kota Surabaya. Nah, jadi kesinambungan lah, kesinergian lah, sama-sama lah gitu. Nah, jadi jangan masing-masing melaksanakan kegiatan, tetapi asal habis ya maaf ya, asal selesai anggaran selesai gitu kan ya. Nah, contoh di Banyuwangi, kita belajar di Banyuwangi. Teman-teman banyak tadi banding ke Banyuwangi, pariwisata, dinas pariwisata, dinas peta dan sebagainya. Tapi pelaksanaannya mana? Kalau di Banyuwangi itu, catatan sipil juga ya, dia mengadakan sampah, dia bagi kebersihan, dia mengadakan kegiatan, tapi diseling dengan satu harinya city tour. Misalnya ke Bromo atau kemana ke tempat wisata yang ada dan berharap sudah aman. Yang tadi Sabta Pesona yang disampaikan tadi sama Pak Arif tadi aman. 7 Sabta Pesona ya yang harus kita pegang itu
ya. Jadi rasa aman, tertib, kemudian bersih, itu tadi tampak, kemudian situ indah kita menikmati daerah itu. Nah, kemudian indah tadi ya, kemudian ramah masyarakatnya di daerah tempat objek wisata itu sendiri. Kemudian juga dia bisa menjual apa yang bisa dia jual di sana, misalnya souvenirkah atau kerajinan yang bisa dia produksi, maka akan menambah income daerah itu sendiri. Yang terakhir itu adalah kenangan, makanya kenangan itulah yang dari rangkuman tadi. Nah, itu yang bisa merekomendasi dari kunjungan teman-teman orang-orang yang datang ke Banjarmasin. Nah, selama ini saya menerima kunjungan, bukan tur ya, city tour sini itu kebanyakan kunjungan kerja. Tetapi demikian rupa kami kemas kemana sampai ke pengrajin supaya apa? Supaya barang-barangnya terjual, supaya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Nah, gitu udah. Oke, siap Bu. Nah, ini Bu, tadi Bu sedikit bahas Banyuwangi nih. Satu konteks sama pariwisatanya. Karena ini ada kayak momen Bu, di Banyuwangi semua dinas itu yang menjadi dinas pariwisata Bu katanya, kalau Banyuwangi. Ya. Kalau menurut saya, Bu, hampir ada salah sih Bu, anggaran mereka di Banyuwangi itu terdialihkan. Jadi untuk wisata, contoh ibu tadi wisata itu bisa membantu untuk gratis untuk wisata, berwisata, perlu dari kesehatan agar programnya mengadakan bersih dan mengelola sampah di tempat wisata. Jadi itu sama-sama sinergis juga antara dinas pariwisatanya, dinas kesehatan maupun dari usaha terdekat dan juga turnya, biar kalau orang akan berwisata itu langsung bersananya Bu ya. Iya, jadi berkiblat ya, melihat dari Banyuwangi ya. Sebenarnya kan tadi saya bilang tadi ya, teman-teman di Dinas Pariwisata Banjarmasin kota, kabupaten, ya Kalimantan Selatan lah. Itu rata-rata mereka udah survei ke sana, udah kunjungan. Tetapi apa ya? Itu tadilah karena kurang kerjasamanya, tergantung di atas tadilah. Kalau di Banyuwangi ini kita udah tahu bahwa semangatnya, jiwa pariwisatanya itu dari Kepala Dinas Pariwisata kan pernah datang ke sini tuh bersama Pak Arif Yahya waktu di Gesain. Nah, dia presentasi juga. Jadi semua dinas yang terkait, bukan terkait semua dinas, itu dia mengadakan kegiatan. Tadi ya saya bilang tadi, ada kegiatan diselipkan kunjungan kemana, diselipkan wisata kemana ya kunjungan, kemudian diselip kemana. Dan kita mudah, kita aja kalau mau kunjungan cepat. Jadi kerjasama dengan travel juga, langsung travel itu mencarikan, kita dari dinas ini koperasi, kita mau kunjungan ke koperasi ini, tolong dicarikan. Langsung travel, teman-teman travel itu mencarikan, kemudian diselipkan dia dengan wisata yang mana disesuaikan dengan jarak tempuh. Nah, apalagi kalau orang sudah senang ke Banjarmasin, kita yang terkenal adalah pasar terapungnya Lok Baintan ya. Jadi orang senang ke sana karena alami ya. Nah, jadi kita merupayakan mereka tuh lebih lama tinggal. Jadi kata Pak tadi, lebih lama tinggal wisatawan itu di sini. Apalagi kalau dari Wisman ya, mancanegara, lebih lama tinggal supaya duitnya habis, supaya aja belanja di tempat kita. Jadi duitnya habis dengan begitu kan terangkatlah ekonomi teman-teman kita yang jualan, yang mana-mana begitu. Gitu dah. Sayang suara Dani pecah, jadi kadang-kadang pecah suaranya ada. Iya Bu, sebenarnya suara Pak atas yang bagus kan agak tampak. Maaf ya. Siap. Lanjut dah. Ada ya Pak ya.
Jadi sengaja ada anak di terakhir kayak mengenalkan dulu dari Ya. narasumber kita yang Oke. kemarin. Jadi kebijakan itu katanya di sini. Suaranya Helda kurang jelas. Ya. Ya, coba halo. Ya. Jadi bang, enak masalah kebijakan bang, kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nanti di era new normal ini bang, pariwisata ini kabarnya dibuka kah atau masih ditutup dulu sampai benar-benar tidak penurunan pandemi COVID ini bang? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati jajaran Radar Banjarmasin, yang ulun hormati Haja Siti Aisyah, Sekretaris Asita, Bung Arif Rahman Hakim, Pak Jimmy Kapo yang ulun hormati, rekan-rekan semua yang berhadir di dalam Zoom meeting ini, terlebih khusus kepada moderator yang sama-sama kita banggakan, Galuh lah, calon dokter. Ya. Baik, pada kesempatan ini di tengah pandemi COVID-19 kita mungkin sama-sama mengetahui bahwa semua kegiatan apapun itu terkena dampak dari COVID-19. Tidak ada yang tidak kena, semua, mau pariwisata, UMKM, dan lain sebagainya. Memang sangat kita belum, negara besar seperti Amerika saja dia belum siap menghadapi COVID-19, apalagi kita Indonesia. Nah, artinya apa? COVID-19 ini kita tidak tahu ujungnya di mana. COVID-19 panjang. COVID-19 ditemukan vaksin, masih tetap ada COVID-19. Jadi ini adalah tantangan bagi kita semua pelaku usaha, khusus yang di bidang pariwisata. Di tengah pandemi COVID-19, saya sih berharap kawan-kawan pelaku pariwisata bisa berimajinasi tentang satu wisata yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan. Kemenkes sudah mengeluarkan surat yaitu nomor 01.07 Kemenkes 382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini adalah dasar bagi kawan-kawan pariwisata, pelaku pariwisata untuk menjalankan kegiatan wisatanya. Nah, di tengah kegiatan wisata tentunya juga kita harus mematuhi protokol kesehatan yang mana sudah ditentukan. Nah, ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita, tidak hanya sekedar cuci tangan, physical distancing, social distancing, masker dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi terhadap pengunjung wisata. Pelaku wisata bisa memberikan tempat wisata itu bahwa ini layak untuk kita kunjungi di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kita tidak melihat Kalimantan Selatan melakukan itu. Padahal saya sudah sejak lama memberikan masukan-masukan. Tidak hanya di pelaku wisata saja, UMKM-mu. Karena bagaimanapun juga penunjang sektor pendapatan daerah ada di wisata, penunjang ekonomi selain wisata keterkaitan dengan UMKM. Wisata jalan, UMKM jalan. Sekarang yang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19, UMKM. Perusahaan-perusahaan besar melakukan PHK.
Artinya apa? Saya sangat berharap memang ke depan kita semua bisa duduk bareng bersama-sama. Saya sering menyampaikan karena saya juga bukan pengambil keputusan. Saya hanya bisa memberikan saran ke pemerintah bagaimana pemerintah bisa melaksanakan itu. Nah, pada kesempatan Zoom meeting hari ini juga saya terima kasih banyak telah diberikan masukan-masukan, dan saya mungkin ke depan juga saya akan mencoba mengundang kawan-kawan pelaku wisata, pengamat wisata, mau dikemanakan wisata kita ini. Kita melakukan diskusi secara kelembagaan nanti, biar ini bisa jalan bareng. Karena saya meyakini COVID-19 tidak akan pernah berakhir. COVID-19 akan terus ada, walaupun vaksin ada. Kita dituntut, sekarang ini kita dituntut untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru yang semuanya mengacu pada protokol kesehatan. Nah, bisakah kira-kira pengunjung wisata melaksanakan ini? Tadi disampaikan mungkin masih ada sebagian orang, mungkin nggak sebagian, masih banyak. Mungkin kalau kita ingin melihat orang yang melaksanakan protokol kesehatan hanya sekitar 10 sampai berapa persen saja, tidak 50%. Ya buktinya juga sekarang kita melihat bagaimana COVID-19 di Kalimantan Selatan. Makin hari makin naik. Yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Hajah Siti Aisyah bahwa ada kemungkinan di Agustus. Ya, kalau kita bisa berdisiplin diri, Agustus selesai. Tapi kalau tidak bisa berdisiplin diri, ini berkepanjangan. Nah, jadi lagi-lagi di sini memang kita dibutuhkan kedisiplinan yang pertama. Nah, terus terkait pariwisata, bagaimana pariwisata bisa bisa maju, bisa dilirik orang, bisa orang datang ke sini. Pasar terapung mungkin kebanggaan kita, tapi mungkin di lain ada juga pasar terapung. Tidak hanya Kalimantan Selatan, daerah-daerah lain sudah mulai membuat pasar terapung. Pantai tidak hanya di tempat kita, wisata alam, lain juga ada wisata alam. Satu hal yang perlu ini adalah peluang bisnis bagi kawan-kawan pelaku wisata. Balutlah wisata dengan kebudayaan. Kebudayaan khas Kalimantan Selatan tidak pernah dibalutkan dengan dengan wisata. Orang datang ke Kalimantan Selatan itu pasti nanti kalau budaya, kan kita banyak sekali budaya. Ini yang belum tergarap dengan baik. Kenapa Banyuwangi, kita berarti bahwa Banyuwangi pariwisatanya bisa maju. Mereka melibatkan masyarakat, melibatkan komunitas, dibalut dengan kebudayaan. Artinya ini bisa berjalan beriringan. Ya, lagi-lagi memang dibutuhkan sosok pendobrak dalam segi pariwisata dalam berkebudayaan. Nah, selanjutnya juga dalam hal ingin memajukan pariwisata, kita ingin sebenarnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu membuat satu SOP nantinya bisa mengeluarkan sertifikasi seperti Banyuwangi, sertifikasi protokol kesehatan. Artinya kan pemerintah dulu nih yang harus memulai. Pemerintah memulai, pelaku wisata mempromosikan, datanglah si wisatawan. Ini kan kita tidak melihat nih. Sekarang ini tidak melihat apa sih yang dilakukan oleh pemerintah di tengah COVID-19 untuk menghidupkan pariwisata. Di tengah COVID itu sebenarnya boleh saja kita berwisata. Kita bisa melihat kok pasar terapung orang masih ada saja yang berdatangan ke situ, lokal ya, walaupun posisinya ditutup pemerintah. Nah, itu yang harus kita ini kan. Jadi kita harus bersama-sama dulu nih menentukan. Mungkin dari Ibu tadi, Ibu Hajah tadi ada punya SOP. SOP ini harus kita sepakati secara bersama-sama. Pemerintah daerah, tempat wisatanya, pengelola wisatanya, ini disepakati. Begini SOP. Tidak kalah penting adalah pihak hotel, villa, dan lain sebagainya. Jadi kan harus bersama-sama. Jadi ada kesepakatan bersama-sama bahwa begini protokol kesehatan yang kita jalankan. Jadi seragam semua. Orang dari bandara datang itu sudah melakukan protokol kesehatan, dia ke tempat hotel, ke tempat pariwisata.
artinya orang sudah merasa aman. Ini sampai bandara saja dia masih belum tahu, ke hotel masih belum tahu bagaimana protokol kesehatan. Dia hanya menggunakan masker saja. Tapi kan yang lain-lain di tempat wisata. Nah itu. Yang kedua, yang selanjutnya lagi, memang saya sangat berharap sebenarnya sektor wisata ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya di Kalimantan Selatan, kabupaten kota. Karena inilah yang akan menggerakkan ekonomi lokal ke depannya. Nah, yang tidak kalah penting sekarang, yang lebih kalau ingin menggerakkan secara menyeluruh ya ekonomi lokal, kita harus buat, tadi disampaikan banyak sekali disampaikan oleh Pak Jimmy, bahwa wisata di Kalimantan Selatan itu ada sekitar 100 berapa puluh gitu. Alamnya ada 30, tadi saya catat, religinya ada 170, 19 tadi ya wisata, ya, pokoknya 100 lebih lah. Saya baru tahu juga, kalau saya hanya tahu Pasar Terapung, terus Martapura, apalagi ya yang pantai-pantai dari Pelihari sampai ke Tanah Bumbu, alamnya ada gua Loksado termasuk. Nah makanya kita harus bisa sebenarnya. Makanya saya sangat berharap nanti mendapatkan masukan-masukan juga dari kawan-kawan wisata. Kita harus bisa menciptakan wisata-wisata baru, khususnya di desa-desa. Kenapa di desa-desa? Karena saya yakin apabila wisata di desa, ini contoh saja, Banyuwangi kan mengikutkan semua elemen masyarakat membangun wisatanya. Dan makanya kawan-kawan sudah belajar ke sana, tapi belum ada gerakan juga dari dinasnya. Kan sudah belajar nih ke sana, sudah tahu bahwa Banyuwangi begini-begini. Seharusnya itu kan kita ambil, kita sudah mengamati, tinggal meniru dan memodifikasinya ke daerah kita, sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam hal mengembangkan pariwisata, di tengah pandemi COVID-19, dibutuhkan peran-peran komunitas-komunitas. Perangkat desa, lembaga, dan elemen masyarakat. Ini harus digandeng semua. Tapi yang jelas, karena saya belum pernah ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata, selama saya terpilih, COVID, memang belum pernah sama sekali saya membahas pariwisata di Kalimantan Selatan khususnya. Karena kebanyakan domain wisata-wisata ini ada di kabupaten kota kewenangannya. Di provinsi hanya bisa mengontrol saja. Domainnya kan yang punya kebanyakan kabupaten kota untuk pariwisata. Tapi ini akan menjadi masukan bagi saya, dan mungkin nanti saya akan menjadwalkan khusus terkait bagaimana pariwisata ke depannya di tengah pandemi COVID-19. Saya lagi catat-catat juga, karena memang seyogyanya wisata di Kalimantan Selatan di tengah pandemi COVID-19, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa Dinas Kesehatan, Pariwisata, semua harus terlibat. COVID-19 tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu instansi, satu wadah saja, tapi ini harus kerja bersama secara gotong royong sehingga perekonomian di pariwisata itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya juga ada beberapa SOP memang di dalam, saya ada mendapatkan catatan-catatan tentang protokol pelaksanaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sini mereka sudah menyusun semua. Jadi ada beberapa, saya coba bukakan, saya lihatkan SOP-nya saja. Bagaimana kita bisa menjalankan wisata dengan baik. Dan SOP-nya ada. Nah, tahapan-tahapan yang harus kita jalankan, yang pertama adalah ditetapkan protokol kesehatan, yaitu SOP terkait pariwisata. Karena pariwisata pasti jadi satu dengan ekonomi kreatif. Yang kedua, pelaku wisata harus melakukan simulasi. Simulasi inilah nantinya akan kita videokan, kita tutorialkan bahwa kalau mau ke Pasar Terapung, begini loh mekanismenya. Nah, orang tahu, artinya, oh berarti saya kalau ke sana harus begini. Begini, sosialisasi. Nah, sosialisasi karena sudah ada video, ada dan lain sebagainya, tinggal sosialisasi. Setelah tahapan sosialisasi, pemerintah
itu melakukan uji coba penerapan. Uji coba penerapannya bagaimana? Kita libatkan tadi yang disampaikan bahwa lokal saja dulu, wisatawan lokal. Kita uji coba. Nah, setelah diuji coba, ini berhasil, baru kita buka secara bertahap. Seumpamanya pasar terapung yang dulunya bisa sampai 1.000 orang, kita ambil saja dulu 50%, kita batasi dengan mekanisme lain sebagainya. Mungkin pelaku wisata paling paham lah cara teknisnya untuk melaksanakan ini. Nah, di sini juga saya sangat berharap sebenarnya ada kebersamaan antara pemilik hotel, karena ini kan keterkaitan travel, pemilik hotel, Pemprov, tempat wisata. Ini kan satu jaringan nih. Nah, sekarang saya melihat pelaku travel wisata sudah mau bergerak. Di satu sisi pihak hotel belum biasa-biasa saja. Nanti pihak Pemprov juga ya biasa-biasa saja, nggak ada yang luar biasa dilakukan dalam hal penanganan pariwisata. Nah, jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 sebenarnya terkait pariwisata ya sudah bisa dibuka karena Kemenkes sudah mengeluarkan surat terkait protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Pak Kapolri pun sudah mencabut edaran Kapolri terkait berkumpul. Cuman kan ada kebiasaan baru dari kita, yaitu menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin dengan banyaknya praktisi wisata, pariwisata di Kalimantan Selatan bisa memberikan sumbangsi untuk bagaimana ke depan wisata ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini harus keterlibatan kita semua. Saya insya Allah nanti saya akan jadwalkan kita akan melakukan audiensi terkait pariwisata di Kalimantan Selatan. Apakah melalui Zoom lagi atau nanti langsung tatap muka di DPRD. Yang jelas ini ada satu masukan dari saya. Tadi banyak juga keluhan-keluhan rapid test dan lain sebagainya. Seyogyanya ini menjadi peluang bisnis bagi pelaku travel. Saya sudah pernah sampaikan saat penerbangan dibuka tanggal 1 Juni, penerbangan itu dibuka. Saya sudah sampaikan di bandara bahwa rapid test akan menjadi bisnis baru di bandara. Akhirnya apa? Sekarang terjadi. Rapid test menjadi bisnis baru. Peluang usaha baru di rapid test. Saya juga pernah nyampaikan ke pihak maskapai, udah include-kan saja rapid test dengan tiket. Karena itu akan menjadi persyaratan mutlak untuk melakukan penerbangan. Untuk menjaga menjaga sesama kita penumpang penerbangan. Nah, ini kan menjadi memang biaya terbang akan bertambah, itu pasti. Nah, makanya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang di tengah pandemi COVID-19 ini harus bisa kita tangkap. Memang sisi negatifnya sangat banyak sekali, tapi sisi positifnya juga sangat banyak. Ini yang harus bisa kita baca secara bersama-sama. Saya meyakini pelaku-pelaku pariwisata bisa membaca ini. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait wisata di tengah pandemi COVID-19. Dan mungkin nanti di sesi diskusi ya kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan host. UMKM di sana,
yang mau ditanyakan Bang. Dia bilang harus ada sertifikasi nih untuk sertifikasi untuk misalnya boleh masih kalau misalkan satu desa nih Bang, satu desa dia punya potensi sebagai desa, tapi tidak Bang. Airnya kurang jelas kayaknya. Suaranya kurang jelas. Putus-putus Helda. Putus-putus. Suaranya Helda putus-putus. Halo? Ya. Ya, coba. Ya, coba off cam. Coba off cam. Coba apa videonya di stop dulu. Coba pakai suara aja. Jadi Bang, makanya Bang. Ya. Dilanjut atas kayaknya nih. Siap. Mungkin ini aspirasi juga ini di Pulau Suwangi, Pulau Segara itu perlu diperhatikan juga tuh Bang, sinyalnya. Halo? Padahal tuh, ya. Maksudnya, padahal tuh kan Ya. dengan Banjarmasin itu dekat tuh Pulau Segara, Pulau Suwangi itu harusnya sinyalnya bagus. Iya, Bang. Di ujung tapi di Pulau Segara. Iya, Bang. Ini kayaknya udah jelas nih caranya. Ini mau tanya soal sertifikasi pariwisata tadi, Bang. Banyak Bang yang saya pernah datangi desa-desa di Kalimantan Selatan ini punya potensi untuk dijadikan tempat wisata, tapi mereka itu tidak punya akses Bang untuk bertanya, tidak punya akses untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Nah itu tips Abang nih kalau mau satu tempat wisata itu bisa maju Bang, gimana Bang? Ya baik, begini, kita memang mengetahui bahwa Kalimantan Selatan adalah surganya ya, mungkin hutan-hutannya dan lain sebagainya, desa-desanya juga kita patutlah berbangga. Beberapa desa-desa di Kalimantan Selatan ini kan memiliki berbagai macam wisata yang tinggal bagaimana bisa mengelola dengan baik. Sekarang ini sangat mudah. Makanya tadi saya saya sarankan bahwa peran komunitas, peran kepala desa, masyarakat ini harus bisa kita libatkan. Kalau ini tiga ini sudah bisa terlibat, tinggal kita bisa melakukan dengan cara-cara media sosial. Sekarang sangat mudah sekali. Kita tinggal foto sebentar, di-upload di sini, bagus hasilnya, orang sudah tertarik. Salah satu contoh saja, di Kabupaten Tanah Bumbu yang minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, banyak orang berdatangan ke sana. Ada air terjun di kilometer 17, ada air terjun di kilometer 47. Ini berkat apa? Orang tahu berkat media sosial. Nah tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola wisata ini menjadi sumber-sumber ekonomi lokal baru. Karena kadang-kadang orang kalau itu aja tempatnya bisa bosan juga. Artinya bagaimana kita bisa tip untuk bisa mengenalkan pariwisata ya tadi pemerintah daerah harus bisa memutar otak, berimajinasi, berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di daerahnya, khususnya di tingkatan desa-desa. Ini yang harus dijalankan. Nah, kalau ini sudah ada, sudah bisa diinikan, kan di desa tinggal skala kecil saja. Ini tinggal bagaimana dia bisa melakukan protokol kesehatan di dalam mengelola wisata.
sudah ada, tinggal dibuatkan di desa aturannya bahwa udah sertifikasi saja. Kita protokol kesehatan kita sepakati begini, orang masuk ke sini harus begini. Nah ini disepakati secara bersama-sama. Ini di samping teknik, di samping ini tadi ya kebersihan dan lain sebagainya itu adalah memang yang hal utama. Bagaimana orang bisa kembali lagi itu kan harus benar-benar dijalankan dengan baik. Saya yakin orang-orang pariwisata pasti tahu. Tapi saya domainnya hanya bisa memberikan masukan bahwa kalau memang ada desa bagus, ini udah dikelola dengan baik. Gunakan media-media sosial dengan baik untuk menyampaikan. Sekarang ini kan kita udah ketinggalan jauh. Ini sudah mau revolusi industri 5.0. Seyogyanya kita sudah di apa? Kalau kita kan masih berada di revolusi industri 3.0, yang mana sekarang sudah poin 4. Kita ketinggalan jauh terkait pengembangan segala sesuatunya, termasuk pariwisata di mungkin itu ininya tanggapannya. Betul Bang, karena terakhir aja kalau kita bahas tentang revolusi, harusnya kita sudah 4.0 bahkan 5.0 nih, tapi di daerah kita sendiri itu untuk sosial media itu masih jarang Bang digunakan untuk sebagai ajang promosi wisata. Banyaknya promosi diri sendiri Bang. Iya. Jadi Bang itu sayangnya banyak yang belum menggunakan benar kalau menurut Anda sendiri. Kalau Bang Din kan isinya mempromosikan UMKM, nah jadi banyak yang tahu. Itu tuh harus saya sangat setuju Bang. Nah, karena sudah waktunya hampir habis, kita langsung buka sesi pertanyaan. Silahkan siapa yang mau bertanya. Tadi saya lihat ada yang udah angkat tangan atas nama Gadis, ada ya? Gadis. Ya Gadis, dipersilakan kalau mau bertanya boleh. Mohon izin moderator. Oh iya Pak. Mungkin sekedar memberikan pandangan juga. Untuk acara sebenarnya kami dari Radar kemarin mengirimkan Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel sudah kita surati. Cuma memang sampai hari ini memang belum ada jawaban untuk permintaan sebagai narasumber. Jadi ya agak menyayangkan juga. Sebenarnya kalau ada Dinas Pariwisata Provinsi mungkin ya ada lah pandangan-pandangan instansi berikutnya. Cuma memang ini ulun dilihat ada Pak Iksan nih dari Banjarmasin nih, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mungkin kalau boleh sih minta izin juga dengan moderator dan narasumber yang lain, mungkin beliau bisa punya pandangan apa lah sehingga nanti